Kita meluruskan niat kita. Meluruskan niat kita terlebih dahulu agar benar, jangan sampai terjatuh dalam syirkul asghar atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan yang benar. Nah, tentunya yang benar yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu niat di antaranya ya ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Itu juga ikhlas. Ingin mengajarkan kembali itu juga ikhlas. Ingin menjaga ilmu tersebut itu juga ikhlas. Nah, tentunya yang salah insya Allah kita sudah tahu ya. Yang bagaimana niat-niat yang salah insya Allah kita tahu. Niat ingin dipuji, niat ingin biar dibilang seorang hafiz Quran, seorang seorang qari dan yang lainnya. Nah, tentunya kita jangan mengharapkan pujian atau yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Afwan sebelumnya. Ini berarti ini semester kedua. Berarti antum peserta yang sebelumnya ya? Hampir semuanya rata-rata peserta yang sebelumnya ya? Kelas semester 1 kemarin kan? Nah, Ustaz. Wah, baik. Afwan, kalau boleh antum ingat terakhir kita membahas terkait apa? Qadarullah ana lupa. Soalnya ana ngajar pakai metode Syafi'i ini ada beberapa kelas, 4 sampai 5 kelas. Jadi beda-beda. Nah, untuk kelas antum nih terakhir kita sampai apa? Ada yang ingat? Hukum nun sukun dan tanwin itu sudah atau belum? Hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Bentar, terakhir. Ya, baik, nggak ada masalah. Kita merojaah aja sekalian, ya. Sekarang kita merojaah. Kita merojaah dari bab mim sukun. Mim sukun. Sepertinya mim sukun sudah kayak kita masuk ke mat sebenarnya. Kita masuk ke mat. Cuman kita belum bahas mat. Nah, berarti kita dari mim sukun. Kita bahas di mim sukun. Ya, berarti apa? Kita dari nun sukun dan tanwin aja. Antum bisa buka halaman 32. Kita dari nun sukun dan tanwin, kita meroja secara global. Kemudian nanti kita bahas mim sukun yang secara menyeluruh di mim sukunnya. Untuk nun sukun dan tanwin, rumus nun sukun dan tanwin kita meroja secara global. Nah, tentunya ya kalau untuk memperbaiki bacaan kita itu perlu dari kesadaran diri kita sendiri ya, dari kesadaran dari kita sendiri. Kesadaran diri kita untuk melatih bacaan kita, untuk memperbaiki bacaan kita itu tentunya dari kita sendiri. Nah, ketika kita mengetahui kita kurang dalam mengucapkan huruf, kurang benar, kita masih salah. Nah, tentunya kita banyak mengulang-ulang huruf tersebut. Terutama di huruf-huruf yang sulit. So, bo, to, zo, ho, goko. Nah, itu huruf tebal semuanya. Kemudian di huruf ain, biasanya orang Indonesia masih khosyum. Tidak boleh khosyum. Kemudian di huruf ro, takrirnya, getarannya harus kerasa. Ro. Kemudian di huruf ghain, apa itu huruf tebal sudah masuk. Di huruf qaf atau juga huruf tebal. Nah, biasanya sulit lagi di huruf jim. Jim itu juga harus ditekan. Ketika mengucapinnya juga kita harus teliti. Ja, bukan sekadar ca. Ja, ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar lewat dengar, habis itu sudah kita lupa. Kalau emang benar-benar kita ingin memperbaiki bacaan kita, ingin membaca sesuai dengan
turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj yang benar, ya. Tapi tentunya ketika ya, Al-Quran turun sudah dengan makhrajnya yang benar, dengan tajwidnya yang benar, demikian. Ya, tapi dari malaikat Jibril, beliau mengajarkan ke Nabi Muhammad secara talaqi. Jadi langsung praktek gitu. Langsung praktek. Nah, dari zaman ke zaman baru untuk mempermudah kita, untuk mempermudah kaum-kaum setelahnya, generasi-generasi setelahnya. Nah, dibuatlah bertahap. Dari Al-Quran itu gundul, maksudnya Arab gundul, belum ada harokat. Kemudian dikasihlah harokat, ya, dikasih harokat. Tentunya ini semua untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Dikasih harokat, dikasih titik-titiknya, dikasih titik, kemudian dikasih harokat. Nah, ini semua agar mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian masih berlanjut. Nah, dari zaman ke zaman mulailah tajwid dibuatnya buku adanya tajwid. Maksudnya kitab tajwid, ya, maksudnya pembahasan tajwid. Adanya pembahasan tajwid. Nah, ya, ada namanya ikhfa, idgham, gunnah itu seperti apa, sifat seperti apa. Nah, adanya seperti itu. Kemudian dibukukan, dikitabkan, ya, dijadikan buku. Nah, itu juga untuk mempermudah kita. Nah, dibuat jadi buku, ya, kemudian dijelaskan, dijelaskan terkait ilmu-ilmu tersebut, kemudian baru dari generasi ke generasi makin banyak membuat buku itu dibuat. Jadi, walaupun beda penulisnya, tetap aja bukunya buku tajwid. Ya, paling masyhur ya sekarang Matan Jazari, Matan Jazari, Matan Tufatul Atfal, itu isinya tajwid. Iya, ya, isinya tajwid. Nah, cuman kalau yang Matan Jazari, Matan Tufatul Atfal, di situ ada eh, ada bait-baitnya, ya, kayak yaqul rajul. Nah, bait-baitnya itu berisi tentang tajwid. Afwan, sebentar. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, baru adanya tajwid, buku kitab tajwid berkaitan tentang tajwid, penjelasan-penjelasan tentang tajwid. Nah, semuanya itu bacaan tersebut itu untuk mempermudah kita membaca dengan benar. Adanya teori ini, adanya kitab untuk teori yang kita ketahui itu semuanya sarana agar mempermudah kita dalam membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Nah, jadi usahakan tetap memperbaiki bacaan kita, latih bacaan kita, latih rahang kita sedikit demi sedikit. Ya, dengan kita melatih tersebut, dengan kita memperbaikinya, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa wasyakun lahu alaihi ajra. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, ia masih sulit dalam membaca Al-Qur'an, ia masih terbata-bata, tidak jelas membaca Al-Qur'an,
tetapi dia terus berusaha membaca dengan benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ya, di sini dia belum mampu, belum dapat hidayah membaca dengan benar, ya. Tapi dia tetap berusaha membenarkannya. Apa yang ilmu yang sudah ia dapat. Nah, dia terus berusaha. Maka ia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala usaha ia, pahala terkait usahanya dalam membaca. Dia terus berusaha dengan benar. Kemudian yang kedua adalah pahala ia membaca ayat Al-Quran tersebut. Nah, dari sini kita mengambil faedah ya, mengambil faedah. Pentingnya kita memperbagus bacaan kita, yaitu memperbaiki bacaan sesuai dengan semestinya. Ya, bukan memperbagus maksudnya nada juga, cuman di sini maksudnya adalah bukan memperbagus nada, tapi persalahan dalam panjang pendek hukum tajwidnya. Boleh tetap, nggak ada larangan ya, malah disunahkan kita memperbagus bacaan kita, nada kita, suaranya, tapi harus makhraj atau hukum tajwidnya harus tetap benar. Jangan sampai karena nada jadinya dia jatuh di lahun jali. Lahan atau kesalahan yang fatal yang dapat menyebabkan batalnya sholat ketika kita baca Al-Fatihah, kemudian makin nada, kemudian jatuh ke lahan jali dapat membatalkan sholat. Ya, ditakutkan dapat membatalkan sholat. Dan dikhawatirkan juga diancam dengan dosa. Baik. Kita lanjutkan ya. Terkait hukum non sukun dan tanwin aja, dari hukum non sukun. Nah, sekarang kita perhatikan secara global adalah rumus hukum nun sukun dan tanwin ya. Itu rumusnya kita perhatikan, nun sukun, rumusnya nun sukun dan tanwin. Ya, tanwin. Nah, tanwin itu diperhatikan ya, tanwin itu fathah, 2 fathah itu tanwin, termasuk tanwin. 2 kasroh itu tanwin. Dhammatain atau 2 dhammah itu juga tanwin. Ya. Jadi 3 ini bagian tanwin. Fathatain, fathahnya 2, kasrotain, kasrohnya 2, dan dhammatain, dhammahnya 2. Nah. Nah, jadi rumus di hukum nun sukun dan tanwin ya, rumusnya tadi nun sukun dan tanwin. Yang pertama, izhar halqi. Kita secara global langsung ya. Izhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada di kitabnya. Ya, huruf izhar maksudnya. Nah, huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar ini, ya, maka dibaca jelas. Maka dia dibaca jelas. Contohnya, lihat halaman 33. Contoh di halaman 33, kullun amana. Kullun amana. Nah, tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, sekarang nun sukun bertemu dengan hamzah. Man
Man a'ta. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan hamzah. Maridon au ala, maridon au ala. Nah, dibaca izhar, dibaca jelas. Ya. Jadi ketika tanwin bertemu dengan 6 huruf ini maka dibaca izhar, jelas. Jelaslah seperti apa bunyinya seperti apa nih? Man a'ta. Nah, demikian. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya idgham yang 4. Ya. Huruf idgham ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu di antara 4 huruf ini, ya atau nun atau waw atau mim, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah. Adapun cara bacanya dimasukkan dengan dengung. Seperti apa sih dimasukkan dengan dengung? Nah, ini dimasukkan ke huruf keduanya, ditahan dengan ditahan. Jadi dengung juga, dengung ya. Ditahan dan dengung. Bisa dilihat halaman kita akan bacakan halaman 36. Halaman 36. Ya. Di halaman 36 di situ di huruf contohnya ya. Contoh ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Maka dimasukkan ke huruf ya-nya. Sekarang nun sukun dulu bertemu dengan ya. Dimasukkan ke huruf ya-nya. Tadi ya dimasukkan dengan gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 4, ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya dimasukkan dengan gunnah. Contoh, may ya'mal, may ya'mal, may yaqul. Nah, itu dimasukkan ke ya-nya. Ya. Kemudian ya, nah, ini masukkan ke ya-nya. Bait kedua, bisa dilihat bait kedua di situ tanwin fathatain bertemu dengan ya. Kita lihat khayrayyarah, khayrayyarah. Di situ tanwin bertemu dengan ya. Khayrayyarah. Nah, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan ya. Ya. Nah, perlu kita ketahui. Jadi idgham bi gunnah dimasukkan dengan gunnah, dimasukkan dengan dengung. Yang mana gunnah itu keluarnya lewat khasyum, lewat hidung. Ya. Jadi gunnah keluarnya lewat hidung. Jadi ketika baca idgham bil gunnah, dia harus masuk hidung. Dia harus masuk hidung dan juga keluar dari mulut. Ya. Jadi sebagian lewat hidung, lebih banyak lewat hidung memang, kemudian lewat mulut juga. May ya'mal, may ya'mal, may ya'mal, may yaqulu khairan yarah, khairan. Nah, emang masuk ke hidung. Kenapa? Karena idgham bi gunnah memiliki sifat gunnah ya, dimasukkan dengan gunnah, dengan dengung tadi, dengan dengung. Baik. Jadi harus keluar dari hidung setengah, dari mulut setengah ya. Khayrayyarah. Itu idgham bil gunnah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ra. Huruf lam dan huruf ra. Ya. Huruf lam dan ra. Nah, maka di sini adalah diidghamkan, dimasukkan tanpa gunnah.
Kalau tadi idgham bi gunna dimasukkan dengan dengung, kalau idgham bila gunna dimasukkan tanpa dengung. Langsung ke hurufnya tapi tanpa dengung. Tanpa dengung, enggak dengung sama sekali. Jadi langsung ke lam atau langsung ke ro-nya. Contoh, ya. Dilihat halaman 39. Ingat ya, ini rumusnya adalah nun sukun dan tanwin. Jangan lupa rumusnya juga. Ya. Ketika nun sukun atau tanwin, tanwin itu tuh fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa dengung. Tanpa dengung. Contohnya musaddiqan lima atau dzalik alif lam mim dzalikal. Nah, langsung aja. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, langsung ke lamnya. Tanpa dia harus dengung. Bukan hudan lil muttaqin. Nah, tanpa dengung. Bukan seperti itu. Tapi harus hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, langsung. Langsung. Jadi tanwin bertemu dengan lam, maka cara bacanya diidghamkan ke lamnya tanpa dengung. Langsung. Hudallil muttaqin. Sama dengan huruf ra. La irraja'na. Jadi enggak dengung, tapi dimasukkan ke ra-nya. La irraja'na. La raufur rahim. La raufur rahim. Nah. Nah, perlu kita ketahui biasanya idgham bila gunna biasanya ada tasydidnya. Biasanya ada tasydidnya. Baik. Kita balik ke idgham bi gunnah, afwan. Kita balik ke idgham bi gunnah. Di idgham bi gunnah ya ada catatan, ada beberapa kalimat yang dia tidak dengung ketika nun sukun bertemu dengan hurufnya. Contohnya bisa dilihat halaman 38. Halaman 38 tidak berlaku idgham, hukum idgham bi gunnah pada 4 kata berikut ini. Nah, jadi pada empat kata ini ad-dunya nun mati bertemu dengannya, ad-dunya sinwanun nun mati bertemu waw, qinwanun nun mati bertemu waw, kemudian bunyanun nun mati bertemu dengan ya. Ini tidak diidghamkan. Apa? Dia tidak dengung. Diidghamkan tapi dia tidak dengung. Bunyanun. Nah, tidak diidghamkan dan tidak juga dengung. Ya, anarat tidak diidghamkan dan juga tidak dengung. Jadi ad-dunya sinwanun qinwanun bunyanun. Kenapa? Karena karena dia masih dalam satu kalimat. Nah, para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas. Kenapa? Karena masih dalam satu kata. Ya, karena masih dalam satu kata. Masih ad-dunya sinwanun qinwanun bunyanun, masih dalam satu kata. Jadi tidak diidghamkan atau didengungkan. Jadi bukan begini bunyi. Ad-dunya. Khata, bukan. Ad-dunya. Bukan juga siwanun. Bukan. Tapi sinwanun izhar mutlaq. Jadi dibaca dengan jelas secara mutlak. Harus jelas. Qinwanun, bunyanun. Nah, ad-dunya. Nah, cuma 4 kalimat ini ya. Dan itu cuma 4 kalimat ini yang di dalam Al-Quran ya. Ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Nah, kita lanjut di hukum iqlab. Iqlab terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya diubah menjadi huruf mim. Ya, diubah menjadi huruf mim.
diubah menjadi huruf mim. Nah, biasanya iqlab itu ada mim kecil di hukum iqlab tersebut. Ya, ada mim kecil. Misalnya dibuka halaman 40 contohnya bait pertama. Bait pertama. Nun mati bertemu dengan ba. Nah, di situ ada mim berdiri, ada mim kecil, mim yang berdiri. Nah, biasanya iqlab pasti ada mim kecil. Pasti ada mim kecilnya. Amba'aka bun yambu'a la yumbadanna fil hutamah la yumbadanna fil hutamah. Nah, biasanya ada mim kecil. Ada mim kecil. Jadi, nah ini di bait pertama nih ya, nun bertemu dengan ba, nun sukun bertemu dengan ba. Nah, ada mim kecil, la yumba. La yumbadanna. Nah, ada mim kecilnya. Kemudian, nanti. Ya, sekarang kemudian tanwin. Kalau tanwin ya, ikhwan, ketika tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba, ketika tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia iqlab. Nah, untuk iqlab, untuk khusus iqlab biasanya harokatnya cuma satu. Biasanya harokatnya cuma satu. Kayak bisa dilihat contoh terakhir, bait terakhir ya, dan contoh yang terakhir untuk huruf ba. Alimum bidzatil sudur. Nah, jadi dhammah di situ dhammah bertemu dengan huruf ba. Nah, tapi sebenarnya itu adalah dhammatain, yaitu dhammah tanwin ya, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka dia iqlab dan di situ ada mim kecil. Nah, jadi khusus iqlab ketika tanwin dia dhammahnya bukan dua, tapi satu dhammah dengan mim. Satu dhammah dengan mim. Ya. Satu dhammah dengan mim. Jadi bukan dhammahnya dua untuk iqlab. Biasanya dia satu dhammah, cuman satu doang dhammah, tapi ada mim kecil, mim berdiri, mim kecil. Nah, sama juga dengan fathah, satu fathah biasanya ada mim kecil. Kemudian satu kasroh, kemudian ada mim kecil. Nah, sama. Ya. Tapi itu khusus iqlab, khusus iqlab. Jadi khusus iqlab biasanya dia ada mim kecilnya. Alimum bidzatil sudur. Nah, kemudian sekarang kita membahas terkait cara bacanya. Cara baca iqlab. Nah, iqlab cara membacanya ada dua. Ada dua cara membaca iqlab. Yang pertama, bibir kita ditutup semuanya atau menjadi huruf mim. Benar-benar mim. Amba'aka la yumbadanna la yumbadanna fil hutamah la yumbadanna atau alimum bima. Cara baca pertama. Cara baca yang kedua, ya, cara baca yang kedua yaitu ini kita bahas udah bahasa Indonesia saja biar lebih gampang, lebih ngerti. Hampir menempel, bibirnya hampir nempel. Kalau cara baca yang pertama tadi bibirnya nempel, amba'aka. Sedangkan cara baca yang kedua, bibirnya hampir menyentuh atau hampir nempel. Ya. Contohnya amba'aka. Nah, ini tidak menempel. Ini hampir. Kalau yang pertama amba'aka, jadi mim. Amba'aka. Sedangkan cara baca yang kedua dia
hampir menempel. Amba'aka yanbu'a la yunbadanna. Jadi ada dua cara baca ya. Min ba'di ini tidak. Yang pertama min ba'di, yang kedua min ba'di. Nah, jadi ada dua cara baca. Min ba'di dengan min ba'di. Ya. Min ba'di la yunbadan min ba'di. Nah, jadi ada dua cara baca iqlab. Yang rajih ya yang ana ambil ya, yang ana ambil sama Syekh ana itu ana ambil yang umim. Jadi diubah jadi mim. Amba'aka. Amba'aka. Tapi ini untuk pelajaran kita aja. Banyak juga di sana yang makainya dengan amba'aka. Min ba'di. Min ba'di. Jadi nggak sampai mim. Yang mana yang lebih rajih wallahu alam, yang mana dapati adalah dan menjadi mim ba'di seperti biasa. Tapi banyak juga ya ulama qiraat yang memakai mim ba'di amba'aka. Baik. Terakhir yaitu ikhfa. Untuk ikhfa ya, untuk ikhfa ini ikhfa ada 3 cara membaca ikhfa. Afwan, belum. Kita bahas dulu. Ya, halaman 41 untuk ikhfa. Bisa lihat untuk ikhfa. Ikhfa haqiqi ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa ada 15 ya. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, ya bisa dilihat di buku 15 huruf ikhfa apa aja, maka dibaca samar dengan tempo gunnah yang dibacakan, yang dipanjangkan. Maka dibaca samar dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, eh ya, taib. Ya ikhfa ya tadi ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka cara baca disamarkan dengan tipe guna yang dipanjang. Ya. Nah, eh, contohnya cara membacanya. Sekarang kita mendengarkan cara membacanya. Cara membacanya adalah dengan disamarkan. Bagaimana sih bunyi samar tuh? Kita harus tahu bagaimana cara samar. Nah, untuk secara umum seperti ini ya. Soffan, soffa atau a'anzartahum. Ini secara umum. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Ditahan dulu. Qawlan, diulangi. Qawlan. Atau a'anzartahum am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ya. Ini ya, jadi ikhfa itu ada 15.
kalau bertemu dengan 15 antara 15 huruf ini, maka dibaca disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contohnya saffan saffa atau qawlan thaqila atau a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, sekarang kita akan membahas ya cara membaca hukum ikhfa ini. Nah, ikhfa hakiki ini cara membacanya ada 3 cara. Pertama, cara membaca ikhfa tipis. Yang kedua, cara membaca ikhfa tebal. Nah, yang pertama tadi cara membaca ikhfa tipis, ya. Kemudian yang kedua, cara membaca ikhfa yang tebal. Ikhfa yang langsung ke makhrajnya. Jadi ikhfa langsung ke makhrajnya. Langsung ke makhrajnya. Cara membaca makhraj. Jadi ada 3, tebal, tipis, langsung ke makhrajnya. Ya. Ikhfa tebal, ikhfa tipis. Nah, untuk ikhfa yang pertama, ya, ikhfa tebal. Jadi ikhfa tebal, ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Kita sudah membahas, ya. Kita sudah membahas huruf isti'la. Huruf isti'la apa aja? Yang pertama adalah so, ini ya, huruf isti'la khussa daghin qiz. Khussa daghin qiz. Itu ada 7 huruf isti'la. Soda, tadha, qa, ghain, qaf. Ada 7. Nah, ikhfa tebal apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la. Maka menjadi ikhfa'nya ikhfa tebal. Ya, ikhfa'nya menjadi ikhfa tebal. Nah, tak akan tetapi di ikhfa ini huruf isti'la cuman ada 5. Sod, dot, to, dho, ko. Nah, jadi dibaca tebal ketika bertemu dengan huruf isti'la yang 5 ini. Sodo, to, dho, kof. Ya. Sodo, to, dho, kof. 5. Cuman yang 5 ini yang ada di ikhfa hakiki. Di bagian ikhfa hakiki ada 5 ini. Ya, ada 5 ini. To, ko, do, to, do, ko. Nah, ya. Nah, adapun bunyi ikhfa yang tebal seperti apa? Demikian, ya. Seperti ini bunyinya. Saffan, saffa, saffan, saffa. Ini ikhfa tebal. Saffan, saffa. Jadi dia langsung ditebalkan sotnya. Jadi kerasa ikhfanya juga ikhfa tebal. Saffan, saffa. Nah, ya. Tadi diingat ikhfa tebal dikatakan tebal ketika ia bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la apa aja? Silakan murojaah kembali. Dilihat di sifatul huruf.
isti'la apa aja? Nah, dilihat di situ. Dan di ikhfa ini, hukum ikhfa ini, huruf isti'la ada 5. Huruf shad, huruf dot, huruf ta, huruf dha, dan huruf qaf. Sisanya yang lain tidak masuk di hukum ikhfa. Masuknya dia ke izhar. Nah, jadi ketika bertemu dengan 5 huruf tersebut, huruf ikhfa juga, ya, maka dia ikhfanya ikhfa yang tebal. Contohnya, wa in ta'ifatan wa in ta'ifatan. Nah, jadi bukan wa in nah, khoto. Dia tebal tapi tidak nempel. Tebal tapi lidah bagian belakang tidak nempel. Bukan wa in bukan, tapi harus wa in ta'ifatan. Nah, dia tebal tapi tidak menempel. Nah, sama juga soffan, soffa tebal tidak menempel. Nah, kemudian ikhfa yang tipis. Ikhfa tipis ya, ikhfa tipis. Ikhfa tipis ini bertemu dengan huruf-huruf tipis. Ya, ini gampangnya. Ikhfa tebal bertemu dengan huruf tebal. Ikhfa tipis bertemu dengan huruf tipis. Ustaz, huruf tebal itu apa aja? Silakan murojaah kembali di sifatul huruf. Huruf tebal itu adalah huruf yang sifatnya isti'la, tebal. Ya, sifat isti'la tebal. Oke. Dan huruf tebal itu yang tadi Anda sebutkan. 5 huruf tadi yang ada di ikhfa. Soda, todha, qaf. Nah, 5 huruf itu ada di ikhfa. Sedangkan 2-nya lagi ada di izhar. Itu tidak, yaitu pembahasan lain. Izhar ya, pembahasan izhar. Nah, tadi ya jadinya ikhfanya menjadi ikhfa tebal karena dia bertemu huruf tebal. Sedangkan ikhfa yang tipis, ia bertemu dengan huruf tipis. Yang tidak disebutkan tebal berarti tipis. Ya, yang tidak disebutkan tebal, yang 7 itu sod, dot, to, zo, kho, ghain, qaf, maka sisanya yang lain tipis. Ya. Nah, bedanya bunyi yang tebal dan tipis, dia tidak dinaikin lidah bagian belakang ke atas, tetap seperti biasa, tapi lidahnya tidak nempel. A'anzartahum. Ini tipis. A'anzartahum. Ini tipis. Andada. Andada. Ini tipis. Sedangkan yang tebal. Wa in ta'ifatan. Soffan. Soffa. Tebal tapi tidak nempel. Soffan. Soffa. Yanzurun. Nah, ini tebal tapi tidak nempel. Yanzurun. Sedangkan yang tipis insanu. Insanu. Yang tebal insanu. Sot itu tebal ya. Insanu. Yang tipis insanu. Nah, itu perbedaan antara tebal dan tipis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ikhfa yang langsung ke hurufnya. Tadi yang pertama ikhfa tebal, ikhfa tipis. Sekarang ikhfa yang langsung ke hurufnya. Ikhfa yang langsung ke hurufnya ini ada 3. Ada 2 dulu, ada 2. Ada 2. Ikhfa yang langsung ke hurufnya dan cara membacanya menjadi eng, ya. Cara bacanya menjadi eng itu ada 2. Huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf. Cuman 2 huruf ini yang boleh dibaca eng, ng. Sedangkan ikhfa yang lain tidak boleh. Tetap tebal, tipis tapi tidak nempel. Contoh, andada, nggak nempel.
tipis itu. Sekarang yang tebal wa in ta. Nah, tebal nggak nempel juga. Nah, yang nempel cuma huruf qaf dan kaf. Nah, ketika qaf maka dia harus langsung ke makhrajnya. Langsung ke makhrajnya. Sedangkan makhraj qaf itu lidah bagian belakang nempel langit-langit atas yang lunak. Nah, jadi nempel karena dia langsung ke makhrajnya. Min qablina, min qablina. Nah, langsung ke qafnya. Langsung ke qafnya. Min qablina. Nah, dia tebal dan dia langsung ke makhrajnya karena dia langsung ke makhrajnya ya. Kemudian kaf. Cuman qaf dan kaf yang boleh ya, jadi ng. Minka, minka. Cuman dua huruf ini yang boleh nempel dan boleh ya. Minka, milqa, milqa, milqadlina, minka sinkana, minka sinkana. Nah, cuman dua huruf ini yang boleh menjadi ya ya, dan dia langsung ke makhrajnya. Nah, selalu jelas ya, ikhfa tebal, ikhfa tipis, dan ikhfa langsung ke makhrajnya. Nah, satu, ada satu huruf ini maksudnya adalah ikhfa yang langsung ke makhrajnya, tapi dia enggak ya, enggak Ini ikhfa langsung ke makhrajnya maksudnya. Dia huruf fa ini langsung ke makhrajnya, tapi tidak Jadi anfusina bukan tapi anfusihim langsung ke fa, ke makhraj fa, tapi tidak menjadi bukan anfusihim, bukan, tapi anfusihim anfusihim. Nah, demikian ya. Seperti itu ya. Jadi ikhfa tebal, ikhfa tipis, dan ikhfa langsung ke makhrajnya. Yang langsung ke makhrajnya qaf, kaf, dan fa. Kalau fa dia nggak jadi tapi min fa anfusihim qawman fasiqin. Sedangkan qaf, kaf jadi min qablina kutubun qayyimah, kutubun qayyimah. 6. Sedangkan yang tipis a'anzartahum anzalna. Nah, itu ikhfa yang tipis. Baik. Sedangkan yang langsung ke makhrajnya tadi ya, min qablina qauman. Baik. Nah, ya kawan, kayaknya sampai di situ dulu. Kita besok insya Allah di pertemuan yang akan datang akan murojaah langsung ke mim sukun ya, langsung mim sukun. Mim sukun. Enggak murojaah sih. Kita akan membahas terkait mim sukun. Nah, di sini ada hukum nun sukun dan mim bertasydid halaman 42. Hukum nun dan mim bertasydid pada intinya ketika nun dan mim bertasydid maka berikan gunnah, berikan dengungnya. Tidak tahan dulu maksudnya. Berikan gunnah, berikan dengungnya, ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi ditahan dulu nunnya, ditahan, dengung. Kasih gunnahnya, sifat gunnahnya biar. Amma yatasaalun. Nah, ini adalah nun sukun, nun bertasydid dan mim bertasydid. Pada intinya berikan gunnah, berikan nun. Nah, adapun halaman 43 yaitu tanda baca. Nah, kita bahas langsung. Izhar tanwinnya demikian. Biasanya izhar pakai tanwin yang bentukannya demikian. Idgham dan ikhfa biasanya pakai tulisan tanwin demikian. Sebelahnya ya. Sedangkan iqlab tadi sudah Anda jelaskan, iqlab biasanya dia pakai tanwinnya adalah
fathah, kemudian ada mim kecil. Kasrah, kemudian ada mim kecil. Dhammah, kemudian ada mim kecil. Ya, jadi dia bukan fathahnya 2, bukan kasrahnya 2, bukan dhammahnya 2. Kalau iqlab. Kemudian harus dibaca panjang. Nah, itu ada contoh tanda petik sedikit, setengah garis. Itu panjang 2 harokat. Kemudian itu ada seperti panah, tanda seperti panah ke kiri. Nah, itu ya, sebenarnya itu ya, itu panjang 2 harokat. Kemudian ada huruf waw kecil, nah itu huruf waw ya, dibaca panjang 2 harokat. Biasanya ini kecil-kecil semua. Alif kecil, bukan alif sih, itu memang tanda panjang. Kemudian ya kecil dan waw kecil. Nah, kemudian bawahnya dibaca panjang sampai 6 harokat. Kemudian tanda di bawahnya penambahan huruf tidak diucapkan. Jadi tanda itu, tanda yang ada bundar full, itu ada huruf tambahan, ya, tidak dibaca huruf tambahannya atau tidak diucapkan. Kenapa? Dia untuk melengkapi i'rabnya, bahasa Arab tersebut, untuk melengkapi i'rab bahasa Arab tersebut, ya. Jadi kadang tidak perlu dibaca. Nah, seperti hamzah wasal, terkadang dibaca, terkadang tidak. Jadi, tapi untuk melengkapi kalimatnya. Nah, kemudian ra'sus shad, kepala shad atau tanda wasal, ya, seperti itu, tanda shad, kepala shad, cuman kepala shadnya doang. Nah, itu namanya tanda wasal juga. Jadi ketika ada alif, kemudian ada ra'sus shad, maka dia hamzah wasal. Ya, biasanya dipakai cuma untuk alif doang biasanya. Kemudian penambahan huruf ketika wasal. Tanda bundar lonjong itu adalah penambahan huruf ketika wasal. Ketika kita lanjut, itu penambahan hurufnya. Ya, dan biasanya juga tidak dibaca sih, biasanya nggak baca. Kemudian selanjutnya itu tanda sukun. Kemudian yang bawah itu dibaca ketika ada shad dan sin, maka boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Tapi lebih utama adalah yang atas. Kalau atasnya sin berarti lebih utama sin. Kalau atasnya shad berarti lebih utama shad. Walaupun di bawahnya ada huruf sin atau huruf shad. Nah itu. Jadi boleh baca sin, boleh baca shad. Maknanya insya Allah tidak berubah. Tetap pada intinya sama. Ya, baik ya kan. Kita sampai pembahasan itu. Insya Allah kita lanjutkan. Pertemuan kedepannya adalah hukum mim sukun, ya, terkait hukum mim sukun. Nah, anak kasih antum tugas bisa melatih bacaan kita, makhraj kita, yaitu a i u a, ba bi bu ab. Nah, itu semua dilatih dengan sesuai makhrajnya, ya, dilatih dengan makhrajnya. Kayak a, i, eu, a, a, benar-benar kerasa ainnya gitu. Benar-benar dipaksa coba. Kalau ain ya memang paksa, coba pelan-pelan. Nah, benar-benar paksa untuk melatih. Biar nanti nggak khosyum. Karena itu memang perlu latihan. Ulang-ulang terus. Ulang-ulang yang banyak. Bukan cuma sekali, 2 kali, 10 kali. Bukan. Sampai 100 kali. Itu baru sehari. Nah, jadi ada yang ngucapin ain itu sampai dia setengah tahun baru bisa, setahun baru bisa, untuk menghilangkan khosyumnya. Untuk menghilangkan tidak lewat hidungnya. Nah, tapi ada juga yang cuma sebulan udah bisa. Banyak, ada juga. Sesuai tergantung kemampuan kita, jadi usahakan yang terbaik. Perhatikan huruf-huruf tebal. So, do, to, zo. Ketika sukun juga diperhatikan. Al, ya, alqo. Ya, diperhatikan huruf-huruf tebal. Ya. Ya. Biasanya huruf sulit itu huruf tebal, ain, jim. Itu biasanya yang sulit-sulit. Huruf tebal, ain, jim. Jadi jangan lupa diulang-ulang terus. Terutama do, itu dot huruf paling sulit, huruf dot. Ya, huruf paling sulit huruf dot. Jadi jangan lupa juga itu diperhati. Do, doi, do. Nah, itu ya. Baik, ya, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini sampai di sini. Insyaallah untuk prakteknya pertemuan yang akan datang mohon diingetin Nana, Pak Ketua, dan yang lainnya mohon diingetin. Kita sampai bab apa? Kemudian tugas anak mohon beritahu karena anak nyampaikan apa kemarin. Maksudnya kalau kita minggu depan praktek, nah itu maksudnya praktek ya. Untuk minggu depan praktek
contoh-contohnya. Anda mau dengar, nggak pengen cepet-cepet, Anda pengen dengar antum bacanya udah bener gitu. Jadi udah bener dalam membaca iqlab, dalam membaca ikhfa, dalam membaca idgham. Kalau izhar gampang insyaallah ya. Pada yang idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Itu yang Anda dengar. Apakah ikhfa-nya udah bener? Biasanya masih salah adalah ikhfa-nya. Tapi bertahap ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Nah, jadi ikhfa-nya coba sebelum praktek minggu depan antum melatih itu. Nah, minggu depan sudah masuk puasa kemungkinan besar. Jadi ketika puasa waktunya nanti disampaikan di grup ya. Tunggu aja di grup. Karena masih dirundingin waktunya kapan. Apakah Sabtu Ahad atau diundur setelah terawih. Nah, itu masih dirundingin. Atau subuh. Ba'da subuh. Nah, itu masih dirunding ya untuk kuliahnya. Baik, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya, kemudahan serta memberikan kepahaman kepada diri kita semuanya. Allah marzuqna ziyadatal istiqamah wal ikhlas wa sabran. Barakallahu fikum. Sallallahu lana umurana al-husna. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. wa iyyakum wa jazakumullahu khairan.